Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Jumat 8 April 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan koalisi menyokong Ukraina melawan invasi Rusia semakin besar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia dijadwalkan akan mengunjungi Eropa di tengah ancaman boikot Amerika Serikat terhadap pertemuan G20 jika Rusia hadir, namun kunjungannya disarankan dilakukan tingkat kepala negara. Inilah waktunya Bapak sebagai presidensi dari G20 dan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita pernah, pemimpin kita Bung Karno, Soekarno pernah, ayo Pak, berangkat Pak. Dan Taiwan mengatakan sekarang menghentikan pendekatan COVID-0 dalam mengatasi pandemi. Berita selengkapnya dari BBC Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memuji apa yang disebut sebagai koalisi yang semakin besar mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Berbicara setelah pertemuan NATO tingkat Menteri Luar Negeri, Blinken mengatakan Washington mempertahankan dan meningkatkan tekanan terhadap Moskow di tengah laporan kredibel tentang dugaan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh pasukan Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan negaranya memerlukan senjata lebih banyak lagi. My agenda for the discussion had only 3 items. It's weapons. Agenda pembicaraan saya ada 3, yaitu senjata, dan senjata. Untuk memenangkan perang, yang pertama dan paling penting adalah senjata. Intinya, sangat sederhana bahwa keamanan Eropa Atlantik tidak dapat dipisahkan, dan melawan pesawat, tank, dan personel Rusia di Ukraina, berarti kami tidak saja mempertahankan diri sendiri, tapi juga keamanan anggota NATO, keamanan sekutu. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa di tengah ancaman boikot Amerika Serikat terhadap pertemuan G20 jika Rusia menghadirinya. Namun, seorang politikus dan anggota DPR menganggap langkah itu seharusnya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih terasa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Bali jika pejabat Rusia hadir. Sementara, seorang pengamat hubungan internasional mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tetap harus menggelar acara itu tepat waktu walaupun diboikot oleh negara-negara barat. Selengkapnya, mari kita ikuti laporan Haider Afan berikut ini. Ancaman Amerika Serikat untuk memboikot pertemuan G20 di Bali kembali disuarakan di tengah sikap Indonesia yang menyatakan mengundang semua negara anggota forum termasuk Rusia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pihaknya akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Bali jika ada pejabat Rusia yang hadir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faiza Shah, mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota G20 dan mengharapkan agar semua menghadiri acara itu. Teuku Faiza Shah juga membenarkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa yang disebutnya akan membahas pula berbagai isu terkini termasuk G20 dan upaya meredakan ketegangan Rusia-Ukraina. Kesempatan kunjungan tersebut digunakan untuk membahas berbagai isu konteks G20, namun juga kita bisa membayangkan isu-isu terkait peperangan juga akan menjadi topik pembahasan. Namun apakah kita menjadi mediator itu tentunya bukan satu yang bisa saya jawab ya. Namun pastinya lah Ibu Menteri Luar Negeri akan tetap melakukan upaya-upaya untuk mencoba meredakan ketegangan dan mencari satu solusi damai antara pihak-pihak terkait. Indonesia tahun ini memimpin G20 dan memilih tidak memihak dalam konflik Ukraina-Rusia, namun tanpa kehadiran pemimpin negara-negara barat, dikhawatirkan pertemuan tersebut dianggap sulit menghasilkan solusi. Untuk itulah para pengamat meminta agar pemerintah Indonesia melakukan lobi khusus supaya meyakinkan negara-negara barat, utamanya Amerika Serikat, agar menghadiri pertemuan itu.
politikus PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, mengapresiasi rencana kunjungan Menlu Retno ke sejumlah negara Eropa, namun menurutnya Presiden Joko Widodo seharusnya yang turun langsung. Inilah waktunya. Bapak sebagai presidensi dari G20 dan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita pernah, pemimpin kita Bung Karno, Soekarno pernah, ayo Pak, berangkat Pak. Itu otomatis dua negara itu akan melakukan gencatan senjata minimal mau 2 jam kayak, mau 4 jam kayak. Apalagi kita punya kepentingan mensukseskan agenda kita G20 di Bali. Makanya saya bilang sama Menlu, membuka jalan agenda menuju ke sana. Itu call-nya udah call tinggi dong. Udah antara Pak Jokowi dengan Joe Biden. Sebaliknya, pengamat hubungan internasional yang juga guru besar Universitas Pelita Harapan di Tangerang, Profesor Alexius Jemadu, meragukan lobi-lobi yang dibangun pemerintah Indonesia mampu membuahkan hasil. Dihadapkan kenyataan seperti itu, Alexius mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap bersikap netral. Dia juga meminta pertemuan G20 tidak perlu ditunda walaupun nantinya diboikot negara-negara barat. Akan menjadi cacat dan akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak berdampak secara signifikan sesuai yang diharapkan. Tapi saya pikir justru Indonesia harus tetap mempertahankan dignity-nya dengan sikap netralnya, dengan membawa suara bahwa saya bertindak sebagai Presiden G20. Dan saya ingin berbicara dengan Anda semua. Saya nggak ada bisnis dengan permusuhan kalian. Bisnis saya adalah menyelamatkan G20 dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk recover together, recover stronger ini. Sejauh ini Moskow mengisyaratkan Presiden Putin akan hadir di Bali. Sementara itu, diplomat Cina dikutip mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa membubarkan G20. Jika tidak ada jalan tengah, sejumlah pihak mengatakan KTT G20 besar kemungkinan untuk pertama kalinya tidak menghasilkan deklarasi bersama. Laporan Haidar Afan. Analisis lengkapnya tentang langkah yang perlu dilakukan Indonesia di tengah pertikaian Rusia dan Barat dapat Anda baca di situs kami bbcindonesia.com. Pendengar, berita selanjutnya, Taiwan mengatakan sekarang membatalkan pendekatan COVID-0 dalam menghadapi pandemi, sementara pusat keuangan di China, Shanghai, kesulitan menyediakan pangan bagi 25 juta penduduk yang dikarantina. Sebagian dari mereka telah dikarantina di rumah selama berpekan-pekan dan diperkirakan Shanghai belum akan bisa dibuka setidaknya selama 1 bulan lagi untuk menekan angka penularan di sana. Taiwan mengatakan sumber daya kesehatan sekarang dipusatkan pada pasien yang mengalami penularan parah sambil mengubah pendekatan ke hidup bersama COVID. Dunia Pagi ini BBC Indonesia diantarkan oleh saya, Liza Tambunan. Seorang teologis dan aktivis perempuan asal Amerika Serikat, Aminah Wadud, sempat mengalami pro dan kontra. Salah satu sebabnya adalah karena Aminah pernah memimpin salat Jumat untuk jemaah laki-laki dan perempuan di New York, Amerika Serikat dan di Oxford, Inggris. Namanya mulai mendunia setelah menulis buku Quran and Woman yang menafsirkan Quran dari perspektif perempuan. Aminah kini menetap di Yogyakarta, mengajar di UIN Sunan Kalijaga dan meluncurkan inisiatif baru untuk Muslim non-biner. Wartawan BBC Indonesia Valdia Baraputri menemui Aminah di kediamannya dan menurunkan laporannya untuk majalah Udara. Kepada saya, Aminah menyebut dirinya Muslim eklektik. Di sebuah meja di rumahnya, ia memajang beberapa jenis kristal, kartu tarot, lambang agama Yahudi dengan nama cucunya yang merupakan keturunan Yahudi, lambang pohon kehidupan agama Buddha, juga foto ibu dan saudara perempuannya yang telah meninggal dunia. Aminah sendiri adalah warga Amerika keturunan Afrika. Bapaknya adalah seorang pendeta. He raised me on the God of love.
Bapak saya membesarkan saya dengan kasih sayang, jadi saya tidak pernah memiliki pengalaman buruk yang membuat saya merasa perlu mencari alternatif agama lain. Tapi saya memang memiliki ketertarikan kuat terhadap keragaman agama. Jadi pada tahun kedua perkuliahan, saya mempraktekkan agama Buddha dan itulah awal saya bermeditasi yang masih saya lakukan sampai sekarang. Di era pergerakan hak warga sipil di Amerika, Amina mulai membaca mengenai ajaran Islam. Amina mengucap syahadat saat usianya 19 tahun, 50 tahun yang lalu. Saya hanya berpikir, kenapa tidak dicoba saja? Saya tidak menyadari bahwa keputusan itu menjadi komitmen sepanjang hidup. Amina kemudian menjadi seorang teologis, aktivis, dan feminis Islam yang mendunia. Pada 2005, ia memimpin sholat Jumat di sebuah masjid di New York, Amerika Serikat untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Tahun 2008, ia lakukan hal yang sama di sebuah masjid di Oxford, Inggris. Itu menjadi alasan ia kemudian dikenal luas dengan nama The Lady Imam. I love to be loving, I love to be loved. And of course I love the beloved Allah. Saya penuh kasih sayang. Saya senang disayangi dan tentunya saya menyayangi Allah tercinta. Jadi saya tidak berniat untuk menjadi kontroversial. Namun saya memahami bahwa aspek-aspek tertentu seperti kesejahteraan manusia, harga diri, keadilan, rasa hormat, saling timbal balik adalah hal-hal tanpa syarat. Jika Anda memberikan syarat pada wanita atau non-biner untuk mendapatkan keutuhan diri sebagai manusia, saya cenderung teguh pada pendirian saya sebagai oposisi akan hal itu. Stand my ground with regard to opposition to that. Perjalanan Islam Amina Wadud syarat akan upaya mencapai keadilan gender. Ia meraih gelar doktor dari University of Michigan untuk studi Arab dan Islam. Pada 1992, ia menulis buku Quran and Woman, di mana ia menafsirkan Quran dari perspektif perempuan. Bukunya masih menjadi acuan sampai sekarang, salah satunya oleh dosen studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Muhammad Nur Ikhwan. Dan saya menjadikan buku Prof. Amina Wadud itu sebagai salah satu dari yang saya kaji, sehingga saya mengenal pemikiran-pemikiran beliau itu sejak tahun 90-an. Nur Ikhwanlah yang mengundang Amina Wadud untuk mengajar di UIN Sunan Kalijaga di program Pasca Sarjana. Menghadirkan pemikiran yang berbeda, pemikiran yang beragam, itu menjadi penting, ya. Jadi supaya mahasiswa itu tahu perbedaan-perbedaan, ya, bertanya langsung ya kepada Bu Amina, ini yang saya kira kesempatan yang sangat mahal ya. Selain mengajar, baru-baru ini Amina meluncurkan sebuah website untuk memahami keberagaman seksual dalam konteks Islam. Website itu dinamakan KIST, Queer Islamic Studies and Theology. Manajer eksekutif KIST, Ersa, menyampaikan harapannya pada saya akan kontribusi KIST pada komunitas queer muslim. Semoga mereka bisa menemukan tempat untuk mereka bisa belajar banyak hal soal bagaimana keimanan mereka kepada Tuhan dan seksualitas mereka itu bukanlah hal yang bertolak belakang gitu loh. KIST menghadirkan narasumber dan karya-karya tentang gender dan Islam, baik dari komunitas queer dan lainnya. Menurut Amina, inklusivitas adalah hal terpenting untuk mencapai keadilan gender. Tradisi dalam Islam selalu kaya akan pemikiran intelektual. Jadi pendapat bahwa diskusi tertentu dianggap kontroversial sehingga tak satupun orang pantas membaca atau mendengarkan topik itu problematis. Pada akhirnya, perjalanan panjang aktivisme Amina dalam memperjuangkan keadilan gender, juga perjalanan religiusnya sebagai Muslim, ia akui tidak menggoyahkan iman Islamnya. I have arrived at the place where saya telah tiba pada sebuah tempat di mana hubungan saya dengan Allah sangat erat, sehingga tidak ada hal-hal yang bersifat duniawi dapat mengalihkan saya dari kesetiaan dan kecintaan itu. Saya masih percaya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Pendengar, demikian majalah udara kali ini. Selamat menjalani ibadah bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Saya Valdia Baraputri undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Valdia Baraputri.
Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saksikan pula video-video kami di akun YouTube BBC Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC.